kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "At-taqarrubu ila Allah bin nawafil ba'da al-fara'id. Fa innaha tuwassiluhu ila darajatil mahbubiyyati ba'da al-mahabbah." Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan perkara-perkara yang sunnah setelah mengerjakan perkara-perkara yang fardu. Dengan menjalankan perkara-perkara yang sunnah, maka dia tadinya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dia akan sampai pada derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tidak semua orang yang mengaku cinta kepada Allah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Ya, tadi orang-orang Yahudi mengaku cinta kepada Allah, ternyata cinta mereka bertepuk sebelah tangan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, "Laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab." Bukan perkara intinya engkau mencintai, tapi apakah cintamu dibalas, itu yang sangat penting. Ya, percuma Anda ngaku-ngaku saya cinta kepada Allah, ternyata Allah tidak mencintai Anda. Nah, agar Anda mencapai beranjak dari derajat mencintai menjadi dicintai, maka perbanyaklah melakukan amalan-amalan sunnah. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah turunkan satu ayat dalam surat Ali Imran yang disebut dengan ayatul mihnah, yaitu ayat ujian. Tatkala banyak orang-orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah sebagaimana pengakuan kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka mana dalilnya? Mana buktinya? Buktinya apa? Fattabi'uni, ikutilah aku, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya kalau kalian mengikuti aku, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil bahwasanya seorang semakin perhatian terhadap sunnah-sunnah Nabi, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, perhatian terhadap sunnah-sunnah Nabi, perhatian menjalankannya, bukan perhatian dengan bid'ah-bid'ah, ya. Bid'ah-bid'ah tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seorang fokus terhadap bid'ah, sunnah malah dia tinggalkan. Enggak. Kita fokus terhadap apa? Sunnah yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita menamakan diri kita ahlu sunnah. Itu orang yang ahli dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berpegang teguh dengan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, ikutilah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat dalam hadis qudsi, dalam hadis al-wali yang masyhur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa, ya, hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku pun mencintainya. Sampai aku pun mencintainya. Ya. Maka seorang jangan mencukupkan diri hanya dengan yang fardu. Yang fardu itu yang utama. Dia salat berjamaah, salat 5 waktu, ya. Dia puasa Ramadan, tapi yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Salat sunnah dia kerjakan, salat malam dia kerjakan, salat duha dia kerjakan, baca Quran dia kerjakan, ya. Zakat dia keluarkan, sedekah-sedekah juga dia keluarkan, yang wajib dia kerjakan, yang sunnah pun dia kerjakan. Puasa Ramadan dia kerjakan, puasa Senin Kamis dia kerjakan, puasa, ya, Ayyamul Bid dia kerjakan, puasa Arafah, puasa Muharram dia kerjakan. Dengan demikian dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, kenapa? Dia cinta kepada Allah, terus dia dekatkan sampai Allah mencintainya. Sampai Allah mencintainya. Dan kalau Allah sudah mencintainya, apa kata Allah? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Artinya apa kata para ulama? Allah beri taufik kepada dia. Allah tidak biarkan dia mendengar yang haram, Allah tidak biarkan dia melihat yang haram. Kenapa? Allah bimbing terus. Wa rijlahu lati yamshi 'alaiha, aku menjadi kakinya yang dia berjalan di atas kakinya tersebut. Wa jadahu lati yabtishu biha, aku menjadi tangannya yang dia memukul dengan tangannya tersebut. Dalam riwayat yang lain, wal qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hatinya tersebut. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisannya tersebut. Sehingga kalau orang sudah dicintai oleh Allah, dia ngomongnya teratur. Tidak asal komentar, tidak asal nulis ngawur, ya. Kemudian dia tidak melihat sembarangan, setiap melihat yang haram dia selalu beristighfar, dia menjauh dari hal tersebut. Dia gelisah hatinya, mendengar yang haram dia gelisah. Ya, kenapa? Allah bimbing dia. Ya. Dia tidak memikirkan yang macam-macam yang Allah tidak suka, maka Allah bimbing pemikirannya. Ini kalau sudah seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, jadi, ya,
Di antara hal yang bisa membuat seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya yang wajib, bahkan yang sunnah-sunnah terus. Dia kerjakan agar dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan tadi, ini di antara faedah kalau seorang sudah dicintai oleh Allah, maka dia akan dibimbing. Dia akan dibimbing oleh Allah. Dalam hadis Al-Wali tadi, dibimbing oleh Allah. Penglihatannya dibimbing, pendengarnya dibimbing, komentarnya dibimbing, statusnya dibimbing. Enggak sembarang bikin status ya. Postingannya tidak sembarang bikin apa? Postingan. Kenapa? Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak asal ngomong, tidak asal komentar, tidak asal melihat, tidak asal mendengar ya. Semuanya di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan dalam hadis ya, Al-Wali setelah itu mengatakan, wala in ista'adzani la in sa'alani la utiyannah. Kalau dia minta kepada aku akan kabulkan permohonannya. Wala in ista'adza bi la u'idzannahu. Kalau dia berlindung denganku, aku akan melindunginya. Yang dia minta kepada Allah maka akan dikabulkan. Dia berdoa kepada Allah, dia menangis kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaannya. Kenapa? Allah cinta kepadanya. Allah cinta kepada hambanya ini. Dia minta, Allah akan kabulkan apa? Permintaannya ya. Maka dalam satu hadis saya sudah pernah sampaikan dalam khutbah Jumat tentang kisah Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu punya saudari perempuan namanya Rubai' bintu Nadhr. Anha kanat latamat jariyah. Dia nampar seorang gadis, kemudian giginya patah, tamparan sangat kuat. Rubai' ini marah, kemudian dia tampar seorang gadis tersebut giginya patah. Akhirnya kalau gigi patah menimbulkan kisos, harus kisos dalam hukum Islam. Harus kisos, berarti giginya pula harus dipatahkan juga. Akhirnya keluarga dari Rubai' minta maaf kepada keluarga gadis tersebut. Namun mereka tidak maafkan. Akhirnya mereka menawarkan arsy, yaitu ganti rugi. Ya, sekian, satu gigi sekian, mereka tidak terima. Mereka maunya hanya dikisos. Ini dalam Sahih Al-Bukhari. Mereka tidak mau kecuali kisos. Akhirnya Nabi SAW didatangi dan tawaran semua itu ditolak oleh mereka, keluarga sang gadis. Akhirnya tidak ada keputusan kecuali kisos. Berarti Rubai' bintu Nadhr harus dipukul juga sampai giginya apa? Patah. Hal ini didengar oleh saudaranya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, seorang wali di antara wali Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dalam perang Uhud ya. Yang disebutkan tatkala dia meninggal maka ditemukan puluhan bekas tombak pedang di jasadnya sampai tidak dikenal tubuhnya. Sampai tidak dikenal tubuhnya. Ya. Yang kenal adalah saudarinya dari jarinya. Dia ingat ini jari saudara saya. Adapun tubuhnya sudah hancur semuanya karena tikaman dan tombakan dalam perang Uhud tersebut. Ya. Yang dia berkata kepada kaum Ansar, ya, la udra lakum, ya, an yusalla ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fikum syafrun yatruf. Dia mengatakan tidak ada uzur bagi kalian wahai kaum Ansar. Kalau sampai Nabi terluka sementara di antara kalian masih ada mata yang masih berkedip. Selama kalian masih hidup, mata masih bisa berkedip, harus membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau meninggal dalam perang Uhud tersebut. Intinya Anas bin Nadhr datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sirat faniyatu Rubai'. Ya Rasulullah, apakah gigi adekku atau Rubai' akan dipatahkan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Anas, al-qisas, kitabullah al-qisas." Ya Anas, tidak ada pilihan lain, harus dikisas. Ya. As-sinna bis-sin. Gigi dengan gigi. Gigi patah maka harus dipatahkan juga. La tuksar faniyatuha. Anas mengatakan, "Wallahi," kata dia, "demi Allah, gigi adekku tidak akan dipatahkan." Masyaallah, dia bersumpah. Demi Allah, di hadapan siapa dia bersumpah? Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, demi Allah gigi adekku tidak akan dipatahkan." Kata Rasul, "Ya Anas, al-qisas kitabullah." Ya Anas, ente mau apa? Ini Al-Qur'an. Subhanallah. Dia bersumpah, setelah dia bersumpah tiba-tiba keluarga dari gadis tersebut memaafkan. Subhanallah. Tiba-tiba keluarga dari gadis tersebut yang tadinya bersikeras untuk mengqisas tiba-tiba memaafkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar dan mengatakan, "Inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarrahu." Sungguh di antara hamba-hamba Allah, kalau ada yang bersumpah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Di antaranya siapa? Anas bin Nadhr.
Demi Allah tidak akan dipatahkan giginya. Ternyata Allah kabulkan. Kenapa? Dia wali Allah. Sebagian kita sumpah bolak-balik. Demi Allah pasti menang, ternyata kalah. Misalnya. Demi Allah sudah mimpi 10 kali, ternyata kalah juga. Maksud saya, wali Allah beda. Wali Allah beda. Ya. Ini diantara kalau seorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menjadi wali Allah dan permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala.